Nggak tahu di mana. Aku tahu mau tahu pasti. Oh, ayo. Jelas sudah. Ada apa? Besok kita kasih rekreasi gimana? Mari Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita sempat berkumpul di tempat ini dalam rangka berbagi aksi nyata atau berbagi praktik baik menyangkut modul 1.4 yang selama ini kami sudah pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi pembawa obor keselamatan bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu guru yang sama berbahagia, kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik dengan apa yang saya dapatkan dalam program guru bergerak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kita ini selaku guru sebagai kontrol dalam menghadapi murid. Bapak Ibu, di sini ada semacam teks. Saya berharap setelah membaca teks ini, Bapak Ibu guru saling berdiskusi antara satu sama lain yang ada di samping. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang dikatakan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka dengan rekan Anda secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu
diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama? Bila berbeda, kira-kira kenapa? Di sini ada pertanyaannya, pertanyaan pemantik. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Alasannya, alasan Anda atau rekan Anda membuka kepalan tangan itu? Kenapa? Kemudian, apakah Anda atau rekan menutup kepalan tangan? Alasannya mengapa? Tetap menutup kepalan tangan Anda atau rekan Anda. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk buka atau menutup kepalan tangan? Jadi waktu berikan kepada Bapak Ibu, coba diskusikan kepada rekan. Waktunya 30 detik mulai dari sekarang. Jadi silakan, apakah cara Bapak Ibu membujuk rekan yang ada di samping untuk membuka kepalan tangan itu, apakah membujuk dengan bahasa-bahasa manis atau menjanjikannya, memberikan imbalan? Bagaimana cara Ibu berusaha untuk rekan bisa membuka kepalan tangan itu? Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, seperti yang sudah kita perhatikan tadi. Jadi di sini posisi kontrol itu kita sendiri yang memegangnya. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Jadi di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap seseorang berbuat itu pasti ada tujuan. Kemudian stimulus respon selanjutnya,
orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan apa pada saat bujukan gagal? Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang, menang dan terus menang. Nah, di sini apa sebenarnya makna disiplin? Ini perlu kita ketahui. Apa makna disiplin itu? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengendali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tindakan nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang memacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap makhluk Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini seperti kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, yang terakhir kreatif. Itulah dimensi profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, kami lanjut teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal untuk menghargai tindakan nyaman atau hukuman. Nah, di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Terkadang timbul dalam pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, inilah tujuan disiplin positif. Dari 3 teori perilaku manusia ini, yang ketiga inilah tujuan disiplin positif, yaitu menghargai diri sendiri. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ingin dicintai atau cinta kasih sayang, ingin diterima dalam lingkungannya. Kemudian yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, kemudian yang keempat kebebasan.
Nah, di sini Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Berapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Di sini ada pertanyaan romantik. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan alasan atau sedikit pemahamannya menyangkut dengan kasus yang dihadapi Ibu Ani ini. Apabila posisi Ibu Ani ini kita yang mengalami, jadi kita selaku guru, tindakan apa yang semestinya yang kita lakukan? Ya, silakan kepada Ibu Sutriana, saya persilakan. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, jika saya menghadapi situasi seperti Ibu Ani ini, saya akan memanggil Agus dan menanyakan kenapa Agus melakukannya. Kemudian kemungkinan besar apa yang alasan Agus itu melakukan itu, mungkin dia merasa dia punya latar belakang sosial yang kurang mampu, sehingga dia tidak memenuhi kebutuhan di rumah. Barangkali dia belum makan karena dia terdesak, karena dia sudah mulai lapar, jadi dia mau tidak mau melakukan hal tersebut. Konsep seperti itu, Pak. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu Sutriana. Mungkin ada yang lain dari rekan-rekan? Mungkin Ibu Anissa Fadila Silvia SPD, kami persilahkan. Terima kasih kesempatannya. Menurut saya, jika saya berada di posisinya Ibu Ani, mungkin hampir sama dengan Ibu Sutriana juga, saya panggil secara face to face, tidak di depan teman-temannya, ditanyakan alasannya kenapa. Terus untuk itu alasannya si Agus bisa jadi juga karena dia mungkin mencari perhatian. Biasanya kan kalau anak-anak seperti itu, anak-anak yang berkelakuan kurang baik, biasanya mereka itu ingin mencari perhatian. Mungkin di rumah dia kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, jadi sehingga dia bawa-bawa sampai di sekolah lagi ingin mencari perhatian dari teman-temannya, seperti itu. Baiklah, terima kasih atas jawaban Bapak Ibu. Jadi betul apa yang Bapak Ibu katakan, semestinya kita selaku guru, kita panggil dulu yang bersangkutan, kita panggil Agus, kemudian kita tanyakan alasan mengapa dia melakukannya. Mungkin ada latar belakang yang sehingga si Agus itu berbuat seperti itu. Kita tidak langsung memberikan hukuman kepada anak tersebut, akan tetapi kita melihat dulu alasan-alasan mengapa dia melakukan. Karena seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi, bahwa tujuan untuk melakukan sesuatu itu pasti ada alasan dan tujuan. Nah, dalam hal ini kita perlu melihat alasan-alasan mengapa dia melakukannya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia sedang
temannya menjadi perhatian dia. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Nah, apabila jawaban Agus adalah ia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhan adalah penguasa, pengakuan atas kemampuannya. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibu karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang sedang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah semata-mata kesenangan. Nah, itulah tadi kebutuhan dasar manusia. Baiklah Bapak Ibu, kita menuju ke posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, membuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, manajer. Nah, di sini 5 posisi kontrol: motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil, sukses, kontrol diri, kemudian kontrol dari luar. Identitas gagal menghindari hukuman, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itulah posisi yang membuat anak merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau kontrol luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Posisi kontrol sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian posisi sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian terakhir, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangkitkan motivasi anak. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yaitu membuat orang merasa bersalah. Posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Jadi kapan kita selaku guru mengatakan perkataan-perkataan atau pernyataan-pernyataan seperti ini, di sini kita lihat apakah posisi kita, di mana posisi kita, apakah kita selaku orang yang merasa bersalah, membuat merasa bersalah, kemudian tipe penghukum, kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu posisi kontrol merasa sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah posisi kontrol manajer. Dan inilah posisi kontrol yang diharapkan, yang perlu kita lakukan dalam melakukan budaya-budaya positif ini. Posisi kontrol yang dianjurkan dalam budaya positif ini adalah budaya posisi kontrol sebagai manajer. Itu yang diharapkan, yang ada pada setiap pendidik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah
pernyataan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, di sini ada budaya positif, iman positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam insting. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa kriteria atau pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih terinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Inilah bentuk keyakinan kelas. Jadi pada saat kita menerapkan atau membuat keyakinan kelas di kelas kita, nah ada beberapa poin ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ini yang perlu kita perhatikan pada saat kita untuk membentuk keyakinan kelas bersama dengan anak-anak nantinya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam membentuk keyakinan kelas itu yaitu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang selanjutnya tidak terlalu banyak sehingga anak-anak mudah mengingatnya dan mudah memahaminya. Kemudian yang selanjutnya harus melibatkan semua murid yang ada di kelas itu dalam pembuatan keyakinan kelas itu. Mereka harus terlibat kontribusi dalam pembuatannya. Apa keinginan mereka? Bukan keinginan dari kita, tapi kita lempar kepada siswa apa keinginannya yang ingin kita buat sebagai keyakinan kelas agar mereka bisa mematuhi, karena itu yang diinginkan. Beda halnya kalau kita membuat suatu aturan, kita sendiri yang membuat aturan itu, terkadang orang lain tidak setuju. Tapi kalau kita lempar kepada mereka sendiri yang menginginkan seperti itu, maka keyakinan kelas itu akan terpenuhi. Kemudian selanjutnya peraturan. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kewajiban yang dituju yaitu ada rasa tanggung jawab di dalamnya. Nah, ini contoh untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan.
Nilai kebajikan yang dituju tentunya keselamatan menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang diharapkan yaitu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain serta sabar. Kemudian gunakan masker. Kesehatan atau keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Itulah contoh-contoh peraturan dan keyakinan kelas nilai kebajikan yang dituju. Sebelum saya melanjut ke materi selanjutnya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu menyangkut apa yang saya sampaikan dari awal sampai detik ini. Mungkin ada yang Bapak Ibu masih terkendala atau perlu penjelasan yang lebih lanjut. Melalui kesempatan ini saya serahkan kepada Bapak Ibu, mungkin ada sedikit yang mengganjal di hati Bapak Ibu sebelum kami melanjutkan materi ke segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada. Ibu Anissa. Sedikit pertanyaan tentang keyakinan kelas. Pertanyaannya tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika membuat keyakinan kelas, seluruh siswa itu harus terlibat atau berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Terus setiap siswa pasti memiliki ide atau pendapat yang berbeda-beda. Nah, sedangkan dalam membuat keyakinan kelas juga salah satu syaratnya itu tidak terlalu banyak. Nah, jadi pasti dari beberapa pendapat siswa hanya sebagiannya saja yang akan menjadi keyakinan kelas tersebut. Pertanyaannya, bagaimana caranya guru atau bagaimana sikapnya guru supaya untuk siswa yang tidak diambil pendapatnya itu tidak merasa kecewa atau merasa tidak didengarkan pendapatnya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada dari rekan-rekan yang bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh rekan kita Ibu Anissa. Sebelum saya menjawab, saya serahkan kepada rekan-rekan yang mungkin ada yang bisa mewakili untuk menjawab. Silakan Ibu Satriana. Baik, terima kasih. Kalau sepemahaman saya, kita harus kalau bisa kita harus merekrut semua pendapatnya anak-anak. Jadi bagaimana caranya supaya semuanya terekrut? Ada di situ pernyataan-pernyataan yang universal. Misalkan pasti di setiap anak itu pasti kemungkinan besar juga ada yang sama tujuannya. Ada misalkan tentang disiplin, atau ada yang biasa menyinggung tentang misalkan tidak mengganggu. Kadang kan anak-anak langsung membuat kalimat pernyataan. Kalau di keyakinan kelas tidak bisa kita menggunakan sebaiknya kita menggunakan pernyataan yang positif. Tapi kadang itu anak-anak tulis misalkan tidak mengganggu temannya, satu. Baru tidak ribut di dalam kelas, dua. Misalkan lagi tidak suka mengambil pulpen, misalkan seperti itu. Kita coba dulu untuk memfasilitasi anak bagaimana tiga pernyataan ini menjadi satu pernyataan. Misalkan dari ketiga pernyataan ini sudah menyimpulkan bahwa selalu menjaga keamanan dan kenyamanan kelas. Jadi saya rasa satu pernyataan sudah merangkul tiga pernyataannya anak. Jadi kayak
mengganggu teman, sering mengambil barang-barangnya teman. Satu seperti itu. Jadi kita guru harus pintar-pintar mengambil satu pernyataan yang sifatnya itu artinya ya yang satu itu pernyataan tapi artinya bisa lebih melebar begitu ya. Seperti itu. Jadi diusahakan kita merekrut semuanya. Jadi dari saya seperti itu. Terima kasih. Low battery. Please charge. Jadi betul yang dikatakan Ibu Satriana tadi. Jadi sebenarnya semua peraturan-peraturan yang anak berikan itu nantinya akan termuat ke keyakinan kelas yang akan disepakati. Karena mungkin materinya kita belum sampai di situ, akan tetapi nanti akan kita bahas akan kita bahas setelah materi ini. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana itu untuk menentukan keyakinan kelas itu. Saya berikan sedikit gambaran sebelum kita masuk ke materinya. Di situ untuk menentukan keyakinan kelas nanti ada di situ semacam cara untuk menentukan keyakinan kelas. Ada apa namanya? Model Y itu tabel T dan tabel Y. Jadi nanti di situ aturan-aturan itu masuknya di mana dan nilai kebajikan yang dituju seperti apa. Jadi contohnya seperti ini. Dilarang ribut dalam kelas. Kemudian dilarang mengganggu temannya. Jadi aturan ini sudah tercover dalam menghormati orang lain. Jadi kapan kita ribut dalam kelas itu, sedangkan teman kita lagi belajar, berarti kita tidak menghargai atau menghormati teman kita yang lagi belajar. Kemudian mengganggu teman. Jadi dalam dua aturan sudah tercover dalam satu keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi saya berharap bahwa semua aturan-aturan yang anak-anak libatkan, saya yakin akan termuat semua dalam aturan keyakinan kelas. Mungkin masih ada dari rekan-rekan yang lain pertanyaan atau masukan atau sedikit unek-uneknya sebelum kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut? Oke, kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, guru dapat membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Itulah segitiga restitusi. Nah, di sini ada tabel segitiga restitusi, yaitu ada di dalam tabel itu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Jadi dari validasi tindakan yang salah itu, di situ ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu contoh untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian ada juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan.
Itu adalah contoh-contoh untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tentunya di situ kita bisa bertanya kepada Low battery. siswa kita Full untuk charge. menanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita ingatkan kembali nilai-nilai apa yang kita pernah sepakati. Nah, mungkin dia mengingat, oh iya Pak Guru, betul, saya pernah kita sepakati bahwa datang di sekolah itu 15 menit sebelum jam 7. Nah, dia perlu kita mengingatkan kembali. Kemudian di situ kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita buat keyakinannya. Low battery. Kemudian di sini Full charge. stabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi kita memberikan semacam penguatan kepada anak-anak agar mereka tidak selalu merasa bersalah. Jadi kita berikan penguatan kepada dia, itu menstabilkan identitas, kita stabilkan kembali agar dia tidak merasa tertekan, merasa bersalah. Jadi kita berikan penguatan. Contohnya di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi alangkah bagusnya kalau sudah melakukan kesalahan itu, ya maaf, kemudian perbaiki dan tidak mengulangi lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ini tahapan-tahapan segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas tadi, membuat salah itu tidak apa-apa. Ini contohnya, contoh-contoh untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu, guru ini tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Low battery. Please charge. Beginilah untuk menstabilkan identitas anak, agar anak itu tidak selalu merasa bersalah. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini. Kamu pasti punya alasan mengapa Low melakukan hal battery. itu. Please charge. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu mau Low jadi battery. orang seperti Please apa? charge. Nah, inilah contoh restitusi yang saya lakukan kemarin Low battery. Please charge. kepada salah satu siswa, yang mana siswa tersebut selalu lambat dalam mengumpulkan tugas-tugasnya. Nah, perlu kita simak di sini contoh yang sempat saya lakukan kemarin. Tidak menentukan tugas-tugasnya. Coba diceritakan kepada Pak Guru apa yang terjadi sehingga kami tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Pak Guru mengerti bahwa kamu suka main game,
tapi penting juga kamu mengerjakan tugas tepat waktu. Bagaimana menurutmu? Memang benar bermain game itu handphone bisa membuat kamu lupa waktu, tapi kamu juga harus bertanggung jawab atas tugasmu. Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa kamu tidak akan lupa mengerjakan tugas lagi? Itu ide yang bagus. Menurut yakin kamu bisa melakukannya. Jadi Resti, menurut kamu keyakinan kelas apa yang bisa kamu langgar sekarang? Jadi menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk memahami materi pelajaran pendidikan agama Islam dengan lebih baik? Ide yang bagus. Kamu juga bisa belajar bersama dengan teman-teman atau mencari video pembelajaran di internet. Baik Rizky, Pak Guru harap kamu bisa menyelesaikan tugas pendidikan agama Islam hari ini dan mengikuti pelajaran dengan lebih baik. Jika kamu mengalami kesulitan, jangan ragu untuk berbagi atau bertanya kepada Pak Guru. Jadi selama ini kamu sudah bangga. Jadi harusnya jika kamu melanggar itu, mestinya kamu harus Guru percaya kamu bisa berubah. Teruslah belajar dengan tekun agar bisa mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru berikan. Itulah contoh untuk melakukan salah satu restitusi. Disconnected. Nah, di sini Connected. saya ingin merefleksi kembali apa yang telah kita pelajari atau yang kita lakukan pada kesempatan ini. Jadi saya meminta kepada rekan-rekan semua untuk merefleksi kembali perasaan saat ini, kemudian setelah mengikuti materi atau pembahasan pada hari ini, apa yang rekan-rekan pahami, kemudian target rekan-rekan selanjutnya seperti apa setelah mengetahui materi-materi budaya-budaya positif yang sudah dipaparkan tadi. Ada 3 ini, mungkin ada satu orang yang bisa mewakili untuk refleksi yang nomor 1. Ibu Karlina, atau ini rekan saya senior Ibu Yasna, mungkin bisa perasaan saat ini Bu setelah mengikuti materi yang Ibu Jum, bagaimana perasaannya Bu setelah mengikuti pemaparan ini? Ya silakan Ibu Jum. Terima kasih atas kesabarannya. Perasaan saya saat ini setelah mendengarkan materi dari Bapak senang, karena kita dapat pelajaran yang dulunya kita tidak tahu, jadi sekarang kita tahu. Setelah mengikuti materi pembahasan pada hari ini, saya jadi paham bahwa pentingnya ada namanya keyakinan kelas agar
semua warga kelas dapat teratur. Kemudian target saya selanjutnya, saya akan membuat keyakinan kelas di kelas saya nanti. Ya, kemudian selanjutnya mungkin ada dari perwakilan dari orang tua murid yang bisa memberikan semacam penguatan atau apa dari perwakilan dari orang tua murid. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya mendengarkan materi dari Bapak, saya selaku orang tua akan berusaha bisa mengawasi anak saya di rumah. Ya, beri aplaus dulu. Jadi terima kasih atas perwakilan dari orang tua yang mana mereka sudah menyadari bahwa kolaborasi dalam dunia pendidikan itu tidak terlepas dengan orang tua. Jadi terima kasih Pak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Kemudian mungkin masih ada satu orang lagi untuk merefleksi kembali. Ya, Ibu Karlina. Ya, bagaimana Ibu Karlina? Ibu Nur, bagaimana Ibu? Jangan malu-malu. Ini di sini kita tidak ada yang namanya saling menggurui, kita sama-sama belajar. Kebetulan saya dengan rekan saya kemarin mengikuti program ini, jadi mungkin masih banyak hal-hal yang kita tidak pahami menyangkut dengan ini. Jadi jangan malu Pak, Bu, mari kita saling kolaborasi demi pendidikan kedepannya, demi anak-anak kita ke depan bisa berhasil. Mungkin terakhir kesempatan saya berikan kepada Ibu Anissa. Ya, baik. Untuk yang pertama, perasaan saat ini adalah kebetulan saya merasa tertantang. Untuk yang kedua, setelah mengikuti materi pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa ketika anak-anak atau murid-murid melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, kita sebagai guru tidak serta-merta langsung menghukum. Ternyata di sana itu ada cara positif untuk menghadapi atau mengatasi bagaimana supaya siswa itu menjadi sadar dan bisa menyelesaikan masalah yang dia lakukan tadi melalui konsep segitiga restitusi. Kemudian untuk yang ketiga, target saya selanjutnya, itu untuk menerapkan konsep segitiga restitusi. Jadi alih-alih langsung menghukum siswa, jadi kita punya beberapa cara yang lebih positif agar mereka bisa menyadari kesalahan mereka dan bisa mencari sendiri solusi dari kesalahan mereka tersebut. Terima kasih. Ya, beri aplaus. Jadi betul yang dikatakan oleh
Bapak Ibu semua bahwa selama ini sebelumnya juga saya seperti itu. Sebelum mengetahui yang namanya budaya positif ini, juga kemarin saya juga melakukan hal yang seperti itu. Dan setelah saya pelajari modul ini, ternyata saya selama ini melakukan hal-hal yang di luar kendali atau di luar yang diharapkan sebagai seorang pendidik. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa petik dari materi ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mendidik anak-anak kita. Dan juga saya berharap kolaborasi kita tidak terputus sampai kesempatan ini. Saya berharap kedepannya mari kita saling kolaborasi, saling bertukar pendapat, saling bertukar pikiran, saling berbagi praktik baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita idam-idamkan sesuai dengan visi sekolah kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, harapan saya juga selanjutnya, saya berharap kepada semua Bapak Ibu yang hadir ini agar kiranya jika ada waktu, jika ada peluang, segera untuk mendaftarkan diri menjadi guru penggerak. Karena terus terang Bapak Ibu, sebelum saya menjadi guru penggerak, dengan setelah saya menjadi atau calon guru penggerak sekarang dalam menjalankan pendidikan ini sangat luar biasa. Kalau saya membandingkan antara sebelum saya menjadi guru penggerak dan setelah saya menjadi guru penggerak, saya merasa bahwa selama saya tidak menjadi guru penggerak itu banyak hal-hal yang saya lakukan di luar dari keinginan pendidikan itu sendiri. Mungkin kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita tempuh itu sudah baik. Ternyata setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ternyata yang saya katakan baik itu belum tentu baik buat anak-anak kita. Selama ini saya mengatakan bahwa tindakan yang saya lakukan itu sudah mencerminkan nilai-nilai atau peran seorang guru. Setelah saya mengikuti guru penggerak ini, ternyata peran-peran atau tindakan-tindakan selama ini yang saya lakukan jauh di luar dari tujuan dari pendidikan itu sendiri. Apalagi menyangkut dengan restitusi. Terkadang kita menghukum siswa yang melanggar. Kita ketahui bahwa melanggar langsung memberi hukuman. Ternyata memberikan hukuman itu bukan solusi terbaik untuk mendidik anak. Selama ini juga kita sudah memberikan semacam imbalan atau hadiah kepada anak, ternyata bukan solusi terbaik. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu guru yang hadir agar kiranya mari kita sama-sama belajar, berbagi untuk tujuan pendidikan ke depannya. Inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata atau perbuatan yang selama saya menyajikan materi ini yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan.
dan terima kasih atas kesempatan untuk berkunjung atau hadir dalam presentasi ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.